Bersamaan Kak Cici. Selamat sore Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 15 Agustus 2025 bersama saya Fiorena Jeratno. Berita terkini dan terpercaya dari kabupaten maupun juga kota di Provinsi Sulawesi Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Dan informasi kedua di sore hari ini di mana 71 anggota Paskibra Takalar dikukuhkan dan Bupati Daeng Manye menyatakan bahwa tugas mulia yang harus dijaga. Dan untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung juga dengan rekan Makmur dari Kabupaten Takalar. Selamat sore rekan Makmur. Selamat sore, Fiorina. Ya, suaranya Fiorina hilang. Mungkin bisa diulang. Rekan Makmur, suara Ya, saya sudah ada? oke. Ya. Oke, baik. Dapat disampaikan rekan Makmur mengenai suasana keberlangsungan dari pengukuhan 71 anggota Paskibra asal Takalar ini seperti apakah momen hari ini juga berlangsung? Silakan. Ya, jadi momennya sangat hikmat dan penuh emosi dari acara pengukuhan 71 siswa pasukan pengibar bendera upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Betapa tidak, karena dalam pengukuhan ini panitia menghadirkan keluarga dari masing-masing siswa dan kemudian dirangkaikan dengan sesi pemasangan pin oleh orang tua, di mana pada momen itu para orang tua siswa tak bisa membendung air mata dan rasa haru melihat anaknya dikukuhkan menjadi pasukan pengibar bendera. Baik, berarti dapat disampaikan juga total dari 71 anggota Paskibra ini apakah berasal dari sekolah yang sama atau juga mungkin tersebar dari beberapa sekolah? Silakan. Ya, jadi seleksinya itu terbuka bagi seluruh siswa kelas 2 atau kelas 11, baik dari sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan, Mhm. yang jumlahnya itu keseluruhan adalah 25 sekolah yang ada di Kabupaten Takalar. Dan seleksinya terbuka dan tanpa melihat harus berapa dari setiap sekolah. Artinya berapapun yang dari sekolah yang mendaftar, berapapun yang lolos itu yang diterima. Ada sekolah yang memiliki lebih lebih banyak, ada sekolah yang tidak sama sekali. Jadi seleksinya ini tidak melihat proporsi sekolah, tapi terbuka kepada setiap siswa yang mendaftar. Baik, dan apakah kemudian ada testimoni yang disampaikan dari anggota Paskibra yang berhasil terpilih hari ini dan kalau iya bagaimana kemudian pernyataannya? Ya, jadi salah satu anggota Paskibra yang ditemui, diwawancarai, yaitu Muhammad Rafli, mengatakan sangat bangga bisa terpilih menjadi pengibar bendera pada upacara HUT RI di tingkat Kabupaten Takalar. Dia mengatakan selama proses latihan, ia ditempa secara ketat, secara disiplin, baik secara fisik maupun mental, dan itu membuatnya banyak mendapatkan pelajaran dan perubahan dari segi pemikiran maupun pola perilaku. Ia mengatakan menjadi paskibra itu sesuatu yang sangat berat, memiliki beban yang berat, dia katakan, tapi dia berusaha untuk bisa fokus dan bisa santai di detik-detik jelang pelaksanaan tugasnya sebagai pasukan pengibar bendera. Baik, dan tanggapan dari orang tua siswa juga yang hadir hari ini tadi seperti dikatakan ada momen emosional juga, terharu juga dari orang tua, tapi apakah kemudian ada pernyataan dari pihak orang tua mengenai perubahan sikap dari anggota Paskibra terpilih ini? Ya, salah satu orang tua siswa yaitu Ari Said mengatakan bahwa anaknya mengalami banyak perubahan, terutama dalam hal kedisiplinan, baik itu kedisiplinan waktu maupun kedisiplinan pakaian dan pola belajar.
Dia mencontohkan misalnya anaknya menjadi lebih cepat bangun pagi, tidur lebih cepat dan teratur, dan pola makan yang lebih dijaga selama proses latihan. Dia berharap ini bisa terus dijaga dan ditingkatkan oleh anaknya sehingga bisa berprestasi maupun mendukung anaknya dalam berbagai dalam bidang yang akan ditempuh nantinya. Dia sangat bangga anaknya dikukuhkan menjadi pasukan pengibar bendera. Dia menyebut bahwa ini merupakan keinginan anaknya dan dia hanya sebagai orang tua hanya mendorong dan terus memotivasi. Baik, rekan Makmur, selain dari 71 anggota Paskibra Takalar ini yang dikukuhkan hari ini, ada siapa saja mungkin tokoh-tokoh atau juga pejabat penting yang hadir dalam acara pengukuhan dapat disampaikan? Ya, turut hadir Wakil Bupati Takalar Hengki Yasin, kemudian hadir ya selain juga tentu tadi hadir Bupati Takalar Firdaus Demanye sebagai pembina upacara pengukuhan. Kemudian hadir juga Komandan Kodim 1426 Takalar, Letkol Infanteri Faisal Amin, Sekretaris Daerah Muhammad Hasbi, Kepala Kejaksaan Negeri Takalar Ahsan Tamrin, Kepala Kesbampol Takalar Subair, dan jajaran organisasi daerah yang juga turut hadir, beserta seluruh pelatih, alumni Paskibra Takalar, dan juga tadi dirangkaikan juga dengan pengukuhan komandan pasukan yang berasal dari TNI Polri. Itu ada masing-masing satu orang dari TNI Polri yang juga dikukuhkan pada saat pengukuhan tadi. Itu Fiorena. Berarti ada dua rangkaian kegiatan pengukuhan di hari ini, dan kemudian rekan Makmur dapat disampaikan setelah pengukuhan dari 71 anggota Paskibra saat ini, apakah kemudian ada informasi mengenai agenda selanjutnya yang akan mereka lakukan mungkin per hari esok hingga 17 Agustus nanti seperti apa? Ya, jadi kata Kepala Kesbangpol Takalar Subair, 71 siswa ini telah dikarantina sejak tanggal 14 Agustus kemarin di Wisma Pemerintah Daerah Takalar, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Batalasan, di samping Masjid Agung. Mereka akan dikarantina sampai dengan pelaksanaan tugas di tanggal 17 Agustus. Tapi latihan tetap dilaksanakan, kata Subair, dan karantina ini bertujuan hanya untuk membuat para anggota Paskibra menjadi lebih fokus dan bisa terhindar dari hal-hal yang dapat menghalangi atau mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai pengibar bendera. Ya, itu Baik. Fiorena. Iya, baik. Terakhir, rekan Makmur, dapat disampaikan mengenai seperti apa pesan atau juga harapan dari Bupati Takalar kepada anggota Paskibra yang dikukuhkan hari ini? Seperti apa pesan yang dititipkan untuk keberlangsungan baik itu masa depan mereka ataupun juga bagi Kabupaten Takalar? Silakan. Ya, jadi Bupati Takalar Firdaus Demanye menyampaikan kepada para siswa bahwa amanah ini, amanah sebagai pasukan pengibar bendera adalah amanah yang sangat mulia, tetapi juga di sisi lain memiliki tanggung jawab yang besar. Dan dia mengatakan bahwa sebagai generasi muda, amanah ini harus dijalankan, dituntaskan, karena memang ini adalah tugas sejarah, seperti yang dikatakan Daimanye. Ini adalah tugas sejarah bagi setiap generasi, setiap pemuda, untuk mengibarkan dan menyampaikan pesan-pesan kemerdekaan di masanya dan di setiap tonggak sejarah yang mereka lalui. Jadi Demanye menyampaikan pesan-pesan motivasi dan semangat kepada para siswa ini. Dia juga menyampaikan bahwa selama proses latihan menjadi pasukan pengibar bendera, para siswa ini diharapkan bisa menjadi uh, pemuda yang tangguh, pemuda yang kuat, kemudian adaptif terhadap globalisasi dan juga memiliki kepribadian yang kuat. Mengingat banyaknya
materi dan latihan-latihan yang menuntut betul bagaimana para siswa ini bisa terbentuk secara kepribadian maupun secara intelektual dan eh, juga membentuk pola perilaku para siswa. Ya, itu Piran. Baik, terima kasih rekan Makmur. Jadi pada intinya adalah bagaimana pesan-pesan yang dititipkan oleh Bupati Takalar ini, yakni Firdaus Daimanya adalah uh, 71 anggota Paskibra Takalar ini merupakan perwakilan juga dari generasi-generasi muda yang bisa menjadi tonggak perubahan, apalagi menyongsong generasi emas di tahun 2045. Terima kasih atas laporannya di sore hari ini rekan Makmur, dan selamat kembali bertugas. Kami menunggu update terbaru dari Kabupaten Takalar. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini, juga pernyataan dari Bupati Takalar, Firdaus Daimanye, kemudian pernyataan juga dari anggota Paskibra, yakni Muhammad Alfian, serta pernyataan dari orang tua siswa, yakni Ari Said. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Hari ini melaksanakan tugas dengan baik, fokus, sudah pada saat tanggal 17 hari, naikkan bendera Bandung Timur bisa berproses. Pendidikan kebangsaan, disiplin, maupun yang Halo Dek, dengan siapa dan dari sekolah mana? Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Said dari SMA Negeri 3 Takalar. Bagaimana perasaannya hari ini dikukuhkan sebagai waskit? Baik Kak, untuk perasaan saya hari ini setelah dikukuhkan menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka, itu saya sangat senang dan bangga atas pencapaian saya selama proses latihan dan sampailah ke puncaknya untuk dikukuhkan sampai sekarang. Bagaimana latihannya? Apakah keras atau ketat? Latihannya kemarin kami dibimbing selama 1 bulan pasca pembinaan dan 2 minggu untuk latihan rutin. Itu bagi saya menjadi kesan tersendiri lah, karena di sanalah saya menjadi pemuda yang disiplin, berani, dan di sanalah kita dididik menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya, sekarang bagaimana perasaannya? Apakah ada beban karena baru beberapa hari lagi akan melaksanakan tugas atau bagaimana sekarang? Kalau untuk pertanyaan kakak untuk mengemban beban, tentu beban saya juga sangat berat karena harus bisa menyukseskan pengibaran untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2025 di Kabupaten Takalar. Ya. Tadi bersama orang tua bagaimana, apa pesan dari orang tua lah selama mengikuti latihan ini? Pesan dari orang tua yaitu sukses selalu dan torela prestasi untuk kebanggaan dan dari anak pertamanya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang tua bagaimana perasaannya setelah anaknya dikukuhkan jadi paskibra? Kalau saya sebagai orang tua bangga gitu ya dengan apa yang sudah dilakukan sampai pada hari ini, dengan tujuan bahwa anak-anak ini kami berikan anak-anak ini untuk dilatih supaya jiwa nasionalismenya bangkit, dan kemudian ke depan kita berharap ya anak-anak ini bisa lebih disiplin lagi, bisa berbakti lah sama bangsa dan negaranya. Ya, selama proses latihan apa-apa saja bagaimana yang menyaksikanlah kisah perjuangan anaknya, bagaimana kisahnya begitu? Apanya? Selama proses latihan bagaimana, boleh ceritakan bagaimana perjuangan anak? Oh, proses latihan. Selama latihan yang selama ini anak-anak paling ke sekolah jam 7 baru prepare. Sekarang selama latihan itu sudah 4:30 sudah pada bangun. Siapin sarapannya dan kemudian harus ada di lokasi latihan itu jam 6 pagi. Jadi memang betul-betul mereka dilatih, dibuat disiplin ya. Jadi apalagi sekarang sudah tanpa handphone, tidak bawa smartphone kemana-mana. Jadi saya pikir ini adalah salah satu cara untuk mendisiplinkan anak-anak kita, dan mudah-mudahan ke depan mereka bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berbakti kepada bangsa dan negaranya. Oh ya, oke, makasih.
Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 15 Agustus 2025. Tetap saksikan terus perkembangan berita terbaru hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jeretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.